Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oradi siap nggih? Nggih, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala syiratim mustaqim. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum shadaqallahul 'azim. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada kesempatan malam hari ini, malam-malam di bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pencerahan bagaimana kita bertindak tasamuh, bertindak toleransi terhadap sesama umat muslim yang bersaudara, dan bahkan kita juga bertoleransi dengan orang-orang yang mempunyai agama yang berbeda dengan kita. Bagaimana sikap tasamuh yang benar itu kita diajarkan di dalam Islam melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang Islam dan toleransi, nggih. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita sering mendapatkan berita ya di media cetak maupun elektronik terkait pentingnya toleransi dan toleransi. Kita sebagai muslim yang mayoritas di negeri ini sudah tahu dan sudah mengerti bagaimana bertoleransi dengan benar. Memang sih ada hembusan wacana dari pihak tertentu yang terus-menerus yang tidak ingin umat Islam ini sikoh dengan dinul Islam, sikoh dengan ajaran Islam. Lalu dibuatlah semacam isu intoleransi dan lain sebagainya. Yang kita patut bersedih adalah isu itu menyasar umat Islam dan sebagian umat Islam yang bersikukuh dengan prinsip Islam dan akidah Islam dengan benar. Padahal beda pendapat ya sesama umat Islam itu wajar kalau argumentasinya adalah argumentasi yang didasari oleh Islam dan akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan hadis. Nah, ini seharusnya kita harus bertasamuh sesama muslim, bertasamuh demikian juga dengan orang-orang kafir. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas secara mendetail ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang bahkan ya tidak mengucapkan selamat perayaan agama lain, kemudian dibikin intoleran dan sebagainya. Bagaimana mendudukkan ini semuanya? Bagaimana toleransi dalam pandangan Islam? Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fat ya, ayat yang ke-29.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Maksudnya berkasih sayang sesama muslim. Nah, kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keras dengan kafir itu bagaimana? Kita teguh ya, kita teguh dengan akidah kita. Kalau ada orang-orang kafir yang mengganggu orang-orang yang beriman, kita harus tegas. Nah, itu asyidda 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir yang mengganggu agama kita itu ya. Tapi kita harus ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, maksudnya kasih sayang sesama orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu, serta tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh bertengkar dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain saja kita diperintahkan bersaudara semua, apalagi sesama muslim. Dalam hadis ya dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah jadi pelayan rumah tangga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Arabnya ulun sampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dua. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita ada break sedikit nggih, yaitu mohon untuk suaranya mungkin Akhi Pak Warsito nggih. Pak Warsito mohon untuk di unmute-kan dulu nggih. Nah, sudah ya, sudah kita unmute ya. Nah, terima kasih, supaya jalannya peristiwa malam hari ini lancar, nah, kita teruskan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bagaimana literasi kita terhadap toleransi atau mendudukkan istilah toleransi. Kaum muslimin yang beriman, kaum muslimin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin yang disayang oleh Rasulullah SAW harus mengerti ini ya, tentang masalah toleransi, literasi, bacaan kita tentang literasi. Kaum muslimin yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim menggunakan kata toleransi ya. Kalau di dalam kamus Al-Munawwir itu artinya tasamuh ya, toleransi itu tasamuh. Artinya sikap membiarkan atau menghargai lapang dada ininya. Di halaman 702 Pustaka Progresif cetakan 14 ya. Kemudian toleransi itu kalau dari bahasa Inggris itu tolerance, tulisannya tolerance ya. Tolerance maknanya adalah to endure without protest. Artinya menahan perasaan tanpa protes. Menurut Webster's New American Dictionary, arti toleransi adalah memberikan kebebasan dan berlaku sabar dalam menghadapi orang lain. Kata tolerans kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi. Nah, biasanya orang Indonesia suka mengadopsi-adopsi ya. Tolerans kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi. Berasal dari kata toleran, mengandung arti bersikap atau bersifat menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intoleransi atau ketidaktoleranan kadang dikaitkan dengan tindak kekerasan yang melibatkan umat Islam. Tindakan ini sering oleh kelompok liberal, oleh JIL ya, jaringan iblis liberal ya, dijadikan alasan untuk menuding kaum muslim sebagai kelompok yang paling tidak toleran dengan penganut keyakinan lain. Lagi-lagi tudingan ya. Tudingan ini sejatinya untuk membenarkan pandangan keliru kaum liberal yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan di dunia Islam disebabkan adanya truth claim, klaim kebenaran dan fanatisme, katanya begitu. Nah, ini suara-suara dari kelompok liberal ini selalu kembali kepada truth claim namanya. Truth claim itu klaim kebenaran dan fanatisme. Oleh karena itu, menurut mereka, agar umat Islam bisa bersikap toleran terhadap penganut keyakinan lain, truth claim dan fanatisme harus dihapuskan. Caranya dengan meyakini kebenaran agama lain. Na'udzubillahi min dzalik, gitu loh. Jadi ternyata itu inginnya kelompok liberal itu adalah meyakini kebenaran agama lain. Nah, kita tolak mentah-mentah ini. Menurut mereka, menurut kelompok liberal itu, kalau sudah meyakini kebenaran agama lain, maka kekerasan di dunia Islam bisa dihilangkan, katanya. Nah, ini beraninya menyatakan seperti itu ya. Oleh karena itu kita katakan ya, setelah kita mengkaji mendalam ya dengan pemikiran cemerlang, maka pandangan seperti kelompok liberal itu jelas keliru dan menyesatkan. Alasannya apa? Ide penghapusan truth claim dan toleransi tanpa batas lahir dari paham sekularisme dan liberalisme. Ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang ya. Keliru dan menyesatkan, kenapa? Karena argumentasinya adalah ide penghapusan truth claim dan toleransi tanpa batas lahir dari paham sekularisme liberalisme. Apa itu? Yaitu paham memisahkan agama dengan kehidupan. Padahal kan kehidupan itu harus diatur oleh Islam, karena kita sebagai orang Islam nggak mungkin bebas sama sekali, tidak bisa. Oleh karena itu sebenarnya truth claim itu dan toleransi tanpa batas itu sebenarnya lahir dari paham sekularisme dan liberalisme. Nah, ini isme ini yang berbahaya. Orang Islam ini kalau sudah terkena virus fitnah itu berbahaya sebenarnya. Yang kena itu bukan tubuhnya, tetapi pemikirannya, tapi otaknya. Itu yang bahaya, itu pemikirannya itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu truth claim dan toleransi tanpa batas itu adalah tidak ada hubungan sama sekali dengan agama Islam, tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam. Gagasan tersebut bertentangan dengan nas-nas qot'i tegas yang menyatakan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di dalam Al-Qur'an surah ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguh agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerabat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Nah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita literasi pada malam hari ini adalah literasi Islam dan toleransi. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam jujur nih, Islam mengajarkan sikap toleransi. Dalam Islam, toleransi bermakna membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya, termasuk perayaan agamanya. Monggo, silahkan. Toleransi juga bermakna tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi ya, yang baru bergabung, toleransi tasamuh ya, dalam bahasa Arabnya tasamuh, artinya sikap membiarkan menghargai lapang dada. Ini dalam kamus Arab ya, kamus Al-Munawir, Rabi'ah ya, halaman 702, Pustaka Progresif cetakan 14.
Toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianut. Nah, ini penting ini. Di dalam adat Sudrajat ya dan kawan-kawan Dinul Islam ya, materi Dinul Islam di Universitas Negeri Yogyakarta 2019 ya mengatakan bahwasanya toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianut. Nah, gitu. Toleransi dalam Islam itu bukan berarti menerima keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir Fathul Qadir menyatakan, Abdu Ibnu Humaid, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Mardaweh telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasulullah SAW, andai engkau menerima Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu. Menjawab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yakni surat Al-Kafirun hingga ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Nah, itu jawaban ya. Jawaban jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun, surah ke-109 ayat yang ke-6. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sangat tegas sekali, tidak mau berkompromi untuk melakukan toleransi dalam tanda kutip ya, dalam bentuk terlibat memfasilitasi apalagi mengamalkan ajaran agama lain. Nah, ini Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an ya, jilid 20 halaman 225 ya, mengungkapkan ketika masih di Makkah, suatu ketika beberapa tokoh kafir Quraisy menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad ibnu Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menawarkan toleransi kepada beliau. Begini ya, itu kalau kita terjemahkan ya. Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian kaum muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jika ada sebagian ajaran agama yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebagian ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Nah, kemudian turunlah surah Al-Kafirun, surah ke-109 ayat 1-6 yang menolak keras toleransi kebablasan semacam ini. Begitu kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkaitan dengan toleransi, literasi kita ya, setelah mengkaji Islam secara ya cemerlang ini ya, Islam menggariskan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan. Pertama, ini Islam tidak akan pernah mengakui kebenaran agama dan keyakinan selain Islam. Seluruh keyakinan dan agama selain Islam adalah kekufuran. Nah, penting ini. Bentuk isme-isme yang lahir bukan berasal dari Islam, ya, itu adalah kufur. Mohon maaf, ulun sebut nih, mohon maaf. Ini isme-isme yang bukan ajaran Islam berarti kufur berarti. Contohnya adalah pluralisme, ada isme-ismenya ini ya, yang diusung oleh kelompok liberal biasanya. Kemudian sekularisme, liberalisme, kapitalisme, isme-isme yang lain atau semua paham-paham yang lain dari paham-paham tersebut. Nah, termasuk ajaran yang dari Yunani kuno ya, Yunani kuno. Ya, itu sebenarnya tuh ajaran yang sebelum Islam itu sebenarnya yang tidak diakui oleh Islam itu termasuk ajaran kufur. Nah, itu. Kemudian agama selain Islam, mohon maaf ulun sebut ini ya, kalau berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka semuanya itu adalah kufur sebenarnya. Nah, itu. Siapa saja yang meyakini agama atau paham tersebut selain Islam ya, baik sebagian maupun keseluruhan, sebenarnya adalah kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu kafirun ya. Jika pelakunya seorang muslim, maka ia telah murtad dari Islam, artinya keluar dari agama Islam. Tidak ada toleransi dalam perkara semacam ini, ya. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada toleransi dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang jelas, yang pasti, baik menyangkut masalah akidah maupun hukum
syariah. Dalam perkara akidah, Islam tidak pernah mentoleransi keyakinan yang bertentangan pokok-pokok akidah Islam, semacam apa? Semacam ateisme, politeisme, ya isme ketuhanan ya. Tapi ada banyaknya. Ateisme tidak mengenal Tuhan. Politeisme bahkan malah banyak Tuhan. Kemudian keyakinan bahwa Al-Quran tidak lengkap, keyakinan adanya Nabi dan Rasul baru setelah wafatnya Nabi SAW, pengingkaran terhadap hari akhir dan lain-lain. Adapun dalam persoalan hukum syariat Islam misalnya, tidak mentoleransi orang yang menolak kewajiban sholat, zakat, puasa, dan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan dalil qot'i, dalil yang sifatnya pasti dan jelas. Ini yang kedua. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Islam tidak melarang kaum muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara mubah seperti jual beli, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tidak melarang. Ya, Islam tidak melarang kaum muslim untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang mubah seperti jual beli, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Dan sebagainya ya. Larangan berinteraksi dengan orang kafir terbatas pada perkara yang dilarang oleh syariah. Seperti misalnya ya, menikahi wanita musyrik kecuali ahlul kitab ya, menikahkan wanita muslimah dengan orang kafir dan lain sebagainya ya. Ketentuan ini tidak bisa diubah dengan alasan toleransi. Itu yang nomor 3. Yang keempat sekarang, adanya ketentuan-ketentuan itu tidak menafikan kewajiban kaum muslim untuk berdakwah dan berjihad melawan orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Kalau ada orang yang mengganggu, sudah memerangi dengan jelas, dengan fi'lan ya, dengan jelas, maka tidak bisa dinafikan kewajiban kaum muslim untuk berdakwah dan berjihad fi sabilillah. Nah, itu penting ya. Hanya saja pelaksanaan dakwah dan jihad itu harus benar, harus sesuai dengan aturan Allah, harus sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir yang hidup di dalam daulah Islam, di dalam sebuah negara Islam, ya, di dalam sebuah wilayah kekuasaan Islam, di dalam negeri Islam, dan tunduk pada kekuasaan Islam dalam batas-batas atau had tertentu ini diperlakukan sebagaimana kaum muslim, disayang, dihormati, dipelihara, dijaga, dirawat, dan sebagainya. Hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara daulah Islam sama dengan kaum muslim. Harta dan jiwa mereka dilindungi, ya. Itu makanya ada di dalam Al-Quran itu hatta yu'tu jizyah, ada istilah jizyah ya, pajak per kepala itu ya. Jadi ada aturan di dalam syariat Islam, dilindungi mereka, ya. Adapun terhadap kafir harbi, kafir yang memusuhi, maka hubungan dengan mereka adalah hubungan perang, hubungan vital. Seorang muslim dilarang berinteraksi dalam bentuk apapun dengan kafir harbi fi'lan. Apa artinya itu dalam fikih itu? Kalau kafir harbi fi'lan itu artinya orang kafir yang benar-benar sengaja memusuhi, membunuh orang Islam. Itu baru kita dilarang berinteraksi dengan mereka. Nah, kalau di negeri kita tidak, karena tidak memusuhi secara fi'lan, secara terang-terangan tidak memusuhi. Karena kita di negeri Indonesia itu damai, keadaannya adalah damai. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita harus melihat sejarah ya, lagi-lagi bagaimana melihat praktek atau praktik, bahasa sekarang namanya praktik baik ya, praktik baik toleransi dalam Islam. Nah ini ya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sungguh ya, agama kita ini luar biasa ya. Islam telah mengajarkan dan memperagakan toleransi dengan begitu hebatnya, dengan begitu apiknya, dengan begitu anggunnya, dengan begitu baiknya sejak masa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam memberikan tuntunan atau ajaran ya, memberikan panduan bagaimana kita menghargai dan menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Ini sudah pernah dipraktekkan sendiri, praktik baik oleh Rasulullah SAW, dan kita harus meneladani beliau SAW. Semoga kita bisa meneladaninya. Okay? Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW adalah praktisi. Ya, ini.
Rasulullah SAW adalah praktisi yang luar biasa, pionir yang monumental, dan contoh pertama dan utama dalam toleransi itu Rasulullah SAW. Lihat antara lain ya, Piagam Madinah yang memuat perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani Madinah. Nah, kalau kita lihat di Piagam Madinah itu jelas tertulis di dalamnya poin toleransi dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin saat itu. Demikian pula perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy, di mana Rasulullah SAW berkenan menunda pelaksanaan ibadah umroh beliau pada tahun berikutnya. Kalau kita literasi sejarah ya, ternyata pernah beliau itu menunda. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menunda untuk pelaksanaan ibadah umroh waktu itu, adalah termasuk akhlak toleransi Islam demi menghindari konflik berdarah saat itu. Lihat pula ketika muslimin berhasil menduduki dan menguasai Mekah. Nah, pada saat Fathu Makkah ya, penaklukan kota Mekah, tak setetes darah pun yang keluar karena dendam. Rasulullah memberikan pilihan ringan kepada kaum kafir Quraisy antara masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke rumah Abu Sufyan waktu itu, atau ke rumah masing-masing, dan atau masuk Islam dengan ikhlas. Monggo silahkan bebas, ada banyak pilihan, tidak ditumpahkan darahnya, justru malah aman gitu loh. Ketika kaum kafir Quraisy cemas menanti eksekusi yang mereka duga pasti, Rasulullah SAW justru memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Saya berkata, yang terkenal ya, kata-kata yang terkenal adalah antum tulako. Antum tulako, kalau bahasa Banjar itu tulak, itu artinya pergi ya. Nah, Rasulullah pernah mengatakan begitu, antum tulako, kalian semua bebas, artinya itu begitu. Antum tulako, artinya kalian semua bebas. Begitu pula Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperlakukan tawanan perang. Ini kita coba juga ya. Tidak ada yang dihukum pancung, nggak ada. Melainkan hanya diwajibkan membayar jizyah atau pajak per kepala. Atau bagi yang pandai tulis baca diwajibkan mengajari anak-anak muslimin tulis baca. Saat itu begitu saja, ada barter begitu, mengajari anak-anak kaum muslimin itu untuk tulis baca ya. Kalau zaman sekarang ya calistung lah kira-kira begitu ya, baca terus hitung gitu, dan kemudian mereka dibebaskan. Demikian pula diakui dunia, ini yang mengakui adalah dunia ini, bahwa ekspansi atau perluasan wilayah dan penyebaran dakwah Islamnya berlangsung secara damai. Biasa sebelum memasuki wilayah tujuan dakwah Rasulullah SAW berkirim surat kepada pemimpin setempat. Jadi Rasulullah itu hebat dalam hal strateginya. Jadi selalu rapi, yaitu apa? Tertib ya, yaitu mengirimkan surat. Ini administrasi di bidang apa kenegaraan ini luar biasa. Rasulullah ini memberi contoh pionir yang hebat. Berkirim surat sebelum ke tokoh-tokoh negeri yang lain itu ya, negara-negara yang lain itu mengirim surat memberitahukan rencana dakwah beliau dan memohon untuk tidak dihalang-halangi, mohon untuk tidak dihalang-halangi, karena kami punya misi untuk menyelamatkan alam semesta, menyelamatkan bumi begitu. Karena ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas begitu. Jadi karena utusan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya mohon untuk tidak dihalang-halangi begitu. Peperangan mungkin terjadi hanya dalam rangka muslimin membela diri, rata-rata begitu. Membela diri. Jadi bukan ofensif tetapi defensif dalam Islam itu. Jadi membela diri ketika dakwah Islam dan muslimin diganggu atau diperangi lebih dulu. Biasanya yang lebih sering itu adalah diganggu dan diperangi, bahkan dinista ya, bahkan itu diinjak-injak, dilempari, dibunuh dan lain sebagainya. Adalah bukti sejarah bahwa di wilayah-wilayah mayoritas muslimin dan yang dipimpin oleh politik Islam saat itu ya, tidak pernah ada pemaksaan konversi. Artinya tidak ada namanya pemaksaan pemindahan ya, dan penindasan politik terhadap minoritas, nggak ada di dalam Islam itu. Bagaimana misalnya ketika daulah Islamiyah ya, daulah Bani Umayyah saat itu berkuasa selama kurang lebih 3 abad di Andalusia Spanyol. 3 abad itu berarti 300 tahun ya, kurang lebih 300 tahun. Penduduk non muslim hidup sejahtera, hidup damai di bawah kepemimpinan politik Islam saat itu. Namun apa yang terjadi dengan muslimin Spanyol ya,
ketika mereka jadi minoritas dan tidak jadi kepemimpinan politik saat itu. Bagaimana yang terjadi? Ya kita bisa lihat sendiri ya. Kemudian contoh yang paling konkret adalah di negeri kita. Di negeri tercinta Indonesia yang kita sama-sama kita duduki, kita diri, ya kita hidup di sini menjadi bukti dan contoh toleransi antar umat beragama di dunia, nomor wahid di dunia ya Indonesia. Sebagai negeri yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, toleransi dan kerukunan antar umat beragama telah tercipta sedemikian rupa, ya sehingga seperti sekarang ini kita damai hidup berdampingan, ya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita sampaikan, ya. Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik ini. Berbuat baik, ihsan, berbuat baik dan berlaku adil dan fair, ya, terhadap mereka, terhadap orang-orang kafir sekalipun. Kita harus fair. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat yang ke-8. Ibnu Jarir atau Bahri rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa berbuat baik dan adil di sini berlaku kepada setiap pemeluk agama. Islam melarang kita berlaku zalim, aniaya dan merampas hak-hak non-muslim. Ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Ini menjadi suri teladan kita, ya. Melakukan transaksi jual beli dengan non Muslim, nggak apa-apa, boleh. Dan itu Rasulullah lakukan. Menghargai tetangga non Muslim, ya, dan sebagainya. Negara Islam perdana, ya. Jadi ada namanya negara Islam perdana itu di Madinah, ya. Dan Rasulullah sebagai kepala negara waktu itu juga menunjukkan kecemerlangan peradaban dalam mengelola kemajemukan atau plural di dalam masyarakat. Jadi kita harus bedakan antara pluralisme dan plural, ya. Beda. Kalau di sana memang plural, ya. Jadi sebutannya yang pasti plural, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu udah isme, itu jangan kita pakai itu, ya. Tapi kita menyebutnya dengan bahwa Rasulullah SAW ketika di Madinah itu cemerlang dalam mengelola pluralitas masyarakat. Nah, yang tepat seperti itu. Rapat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di sana waktu itu, umat Nasrani, Yahudi hidup berdampingan satu sama lain. Mereka, ya, meski mereka hidup dalam naungan kekuasaan Islam, naungan pemerintahan Islam saat itu, masyarakat non-muslim mendapatkan hak-hak yang sama sebagai warga negara. Citizenship, ya. Kalau dalam istilah sekarang itu citizenship, nah, citizenship sebagai warga negara, memperoleh jaminan keamanan, dilindungi secara hukum, dilindungi, juga bebas melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kerabat muslimin yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan bahwa penyimpangan hal pokok usul dalam Islam tidak boleh ditoleransi, tetapi wajib diluruskan. Namun perbedaan dalam cabang furu' atau dalam hal cabang harus dihargai dengan jiwa besar dan lapang dada. Makanya kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan orang non muslim aja kita bersikap tasamu, apalagi sesama muslim. Bahkan dalam hadis itu al-muslimu akhul muslim, saudara muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Seperti kal jazatil wahid, seperti tubuh yang satu sakit akan merasakan sakit atau demam, gitu. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlakuan adil negara, ya, di dalam negara Islam, ya, saat itu terhadap non muslim bukan sekedar teori, ya, bukan sekedar konsep, ya, tetapi benar-benar langsung diaplikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga berdasarkan pada tuntutan toleransi ala barat, tidak, melainkan karena menjalankan hukum syariat Islam. Kalau kita lihat negara-negara waktu itu, ya, 13 abad lamanya, ya, kaum muslimin itu bisa memimpin dunia 13 abad lamanya. Jadi dari zaman Rasulullah sampai kemarin terakhir kekhilafan Turki Utsmani 1924, ya, sudah hampir 13 abad lamanya itu. Bahkan dicatat di dalam sejarah yang terkenal itu T.W. Arnold dalam bukunya The Pressing of Islam, di dalam tulisannya itu terus begini, yang kita persembahkan bebas, ya.
Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan kepada mereka. Jadi kalau dalam literatur Islam itu, kekuasaan Islam atau negara Islam itu namanya khilafah ya. Orang-orang kafir barat pun mengatakan dalam bukunya begitu. Saya ulang ya, ulang-ulang. Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan kepada mereka. Perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan sultan atas seluruh umat Kristen. Jadi sebutannya kalau pemimpin umat Islam seluruh dunia itu namanya sultan ya. Nah, kemudian Arnold dalam tulisannya juga mengatakan begini. Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman, ulang-ulang, perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Kaum Protestan Sia pun sangat menghormati pemerintah Turki dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam. Kaum Kosak yang merupakan penganut kepercayaan kuno itu namanya kaum Kosak ya. Kaum Kosak merupakan penganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh gereja Rusia, menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen di bawah pemerintahan sultan, maksudnya pemerintahan kekhilafan Islam. Nah, itu sejarawan besar ya, Dewi Arnold ini dalam bukunya The Blessing of Islam. Ini praktek sejarah ya. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mengkerucut ya masalah bagaimana kalau kita dikatakan tidak toleransi, kalau kita tidak mengucapkan selamat hari raya agama lain. Nah, kita refleksi sedikit ya, masih ada waktu. Ini kok ada iklan ya, sebentar ya di Zoom. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Toleransi bukan lantas memberikan ucapan selamat atas hari raya dan perayaan keagamaan agama lain. Nah, ini penting ya, kerabat muslim. Masalah ucapan selamat hari raya agama lain tidak selayaknya dianggap remeh loh. Tidak selayaknya masalah itu disepelekan, misalnya dengan ucapan selamat bla 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 ya, tidak akan mengurangi imanmu kok, misalnya gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Yang harus diingat, ucapan selamat itu mengandung doa dan harapan kebaikan untuk orang yang diberi selamat. Juga menjadi ungkapan kegembiraan dan kesenangan, bahkan penghargaan atas apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang yang diberi selamat. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebetulnya pada perayaan agama lain, itu yang kita sebut ya peringatan kelahiran anak Tuhan dan Tuhan anak. Dengan kata lain itu adalah perayaan atas kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin umat Islam mengucapkan selamat dengan semua kandungan maknanya itu kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mereka adalah orang kafir. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah kelima ayat 72 sampai 75. Di akhirat kelak mereka akan dijatuhi siksaan yang amat pedih. Keyakinan Trinitas itu di sisi Allah SWT adalah dosa dan kejahatan yang sangat besar. Kejahatan ini nyaris membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Jelas ya, kejahatan luar biasa membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Ini kalau kita lihat di Al-Quran surah Maryam ya, surah ke-19 ayat yang ke-90 sampai 92. Mungkin jarang-jarang kita dengar ya ini ya. Membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh gara-gara keyakinan Trinitas. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bagaimana mungkin bisa dibenarkan dalam pandangan Islam mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan dan merayakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Dari sini jelaslah bahwa mengucapkan selamat bla 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 itu dan selamat hari raya agama lain adalah haram bagi orang Islam, itu haram dan dosa besar. Apalagi jika justru itu ikut serta merayakannya, tentu lebih besar lagi keharaman dan dosanya. Ini dulu tahun 81 di kerabat muslim MUI sudah memberikan komisi ya, memberikan fatwa ya, dalam komisi fatwa tepatnya tanggal 7 Maret
1981 ya, yang melarang umat Islam untuk menghadiri perayaan ya bla 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 secara bersama, menyatakan mengikuti upacara bla 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 bersama bagi umat Islam hukumnya haram, agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah SWT. Dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan bla bla bla. Jelas itu di dalam fatwa MUI tahun 81 tertanggal 7 Maret 1981. Dari sini sangat jelas kerabat muslim bahwa umat Islam haram terlibat dalam peribadatan pemeluk agama lain. Umat Islam juga haram merayakan hari raya agama lain bagaimanapun bentuknya. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kalaupun semisal memakai atribut atribut misalnya bla 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 itu tadi dianggap bukan bagian dari peribadatan. Yang jelas atribut itu adalah identik dengan bla 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 juga itu identik dengan orang-orang Nasrani, memakai atribut yang itu tadi menyerupai mereka. Padahal Rasulullah SAW melarang tindakan demikian. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. As-San'ani menjelaskan, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siapapun yang menyerupai orang kafir dalam apa saja yang menjadi kekhususan mereka, baik pakaian, kendaraan, maupun penampilan, maka dia termasuk golongan mereka. Kerabat muslim, berpartisipasi dalam perayaan hari raya agama lain juga jelas dilarang berdasarkan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Azur itu meliputi semua bentuk kebatilan kerabat muslim. Yang terbesar adalah syirik atau menyekutukan Allah, mengagungkan sekutu Allah SWT. Ya. Karena itu Imam Ibnu Katsir mengutip Abu Al-Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dahak, Ar-Rabi bin As, dan lainnya, dan yang lainnya menyatakan bahwa Azur adalah hari raya kaum musyrik. Ini kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir jilid 3 ya, halaman 1346. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Asy-Syafi'i, kata la yashhaduna dalam pandangan jumhur ulama bermakna la yahduruna az-zura, yakni tidak menghadirinya. Dalam Fathul Qadir jilid 4 halaman ke-89. Menurut Imam Al-Qurtubi, yashhaduna az-zura ini adalah menghadiri serta menyaksikan kebohongan dan kebatilan. Ibnu Abbas menjelaskan makna yashhaduna az-zura adalah menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Termasuk dalam konteks larangan ayat ini adalah mengikuti hari raya mereka. Kaum muslim juga dilarang ikut menyemarakkan, meramaikan atau membantu mempublikasikan hari raya agama lain. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguh orang-orang yang menyukai perkara keji maksiat itu tersebar di tengah-tengah orang mukmin. Mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, menyebarkan perbuatan keji atau fahisyah ya, juga mencakup semua bentuk kemaksiatan. Menyemarakkan, meramaikan, dan menyiarkan perayaan ya agama lain sama saja dengan ikut terlibat dalam penyebarluasan kekufuran dan kesyirikan yang diharamkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ini di dalam kitab ya Al-Ahkam Al-Himah ya, jilid 1 halaman 235. Yang kita terjemahkan begini, sebagaimana kaum musyrik tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka, tidak boleh pula kaum muslim menyetujui dan membantu mereka melakukan syiar itu serta hadir bersama mereka.
Demikian menurut kesepakatan ahli ilmu. Sahabat muslim, para ulama dulu ya, para ulama bahari, para ulama salaf ya, juga telah jelas menyatakan haram menghadiri perayaan raya kaum kafir. Imam Baihaqi menyatakan ya, kalau kita terjemahkan, jika kaum muslim diharamkan memasuki bla bla bla, apalagi merayakan hari raya mereka. Al-Qadi Abu Ya'la berkata, kaum muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik. Kemudian Imam Malik menyatakan, kaum muslim dilarang untuk merayakan hari raya kaum muslim atau kafir, atau memberi sesuatu hadiah, atau menjual sesuatu yang kepada mereka, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya, misalnya begitu. Ini kita lihat di Ibnu Taimiyah ya, Iqtidau Al-Syirat Al-Mustaqim halaman 201. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, sebagai khotimah atau penutup ya, kaum muslim harus tetap memegang teguh Islam dan syariahnya. Tetap harus sikoh terhadap ajaran Islam dan syariahnya. Di dalam Al-Quran, surah ke-43, surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-43, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala syiratim mustaqim. Dan bersikokohlah kalian kepada wahyu, ya, maksudnya Al-Quran, hadis, as-sunnah, maka engkau dijamin dalam jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Jadi begitu kerabat muslim. Jadi kita harus tetap teguh dengan Islam dan syariat Islam, dengan agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini naudzubillah jangan sampai terpengaruh dengan propaganda, seruan bahkan tipu daya dari pihak manapun yang sekilas terkesan baik, namun sejatinya menggiring kaum muslim untuk menjauhi dan menanggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Naudzubillahi min dalik. Sebaliknya, apa yang kita harus mesti bersikap ya, sikap kita orang Islam yang sadar, yang benar-benar yakin dengan Islam, ajaran yang benar ya, yang paling benar, ajaran yang diridhoi oleh Allah SWT, kita mesti makin mengokohkan keislaman kita. Semakin akidah kita itu semakin harus mantap gitu loh. Akidah kita harus semakin yakin, mantap ya, jelas ya. Bahkan kalau boleh kita katakan tuh harus kental ya, akidah Islam itu harus kental gitu ya. Makin kafah, kalau dalam bahasa Arab itu makin kafah, makin semuanya, makin terang, makin semuanya, makin kafah ya, menjalankan syariah dan makin bersungguh-sungguh menegakkan Islam secara kafah. Ud'u sabili rabbika ya, masuk Islam ya, maaf ya, masuk Islam secara kafah. Ud'u ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua masuk Islam secara kafah dan jangan ikuti tipu daya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh ya menjalankan ajaran Islam secara kafah pada semua level ya, diri kita, keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan sampai alam semesta sekalipun gitu. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang akan memberikan kebaikan bagi alam, memberikan kebaikan, keadilan, toleransi, ketentraman dan kehidupan yang baik bagi semua manusia, baik muslim maupun non muslim ya, dalam tidak hanya manusia, bahkan memberikan kemaslahatan seluruh alam. Alhasil, bila masih ada yang mempersoalkan toleransi kepada sebagian kita sebagai muslimin yang mayoritas di negeri ini, sungguh mereka lah sebenarnya yang tidak toleran. Mereka yang terus mempertanyakan toleransi dan menuduh intoleran muslimin Indonesia, atau bahkan kita dituding intoleran begitu. Sebenarnya mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seperti itu. Mereka inilah yang tidak menghendaki Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi kehidupan manusia dan di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai hikmah pada kesempatan malam hari ini adalah
di dalam Al-Qur'an. Kita nukilkan di dalam Al-Qur'an surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu siapa saja yang mengingkari taghut dan mengimani Allah, sungguh ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga kita semua kita semakin mengerti, kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kita semakin mengerti arti sebuah toleransi. Islam sudah menjawab bagaimana sikap toleransi yang benar kepada orang-orang non-muslim dan bagaimana sikap kita terhadap sesama muslim, itu sudah kita diajari sama-sama. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan dunia ini yang sementara ini. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, menambah kita pahala kita sebagai menuntut ilmu kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga keluarga kita diselamatkan oleh Allah SWT. Semoga selamat dunia fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah bergabung banyak sekali nggih. 12 orang totalnya, mudah-mudahan ini 12 kali 300 berapa? Ini sudah banyak sekali. Kalau satu orang mewakili 300 berarti sudah luar biasa ini. Sudah ribuan ini ya pada malam hari ini. Apalagi malam-malam ini, malam-malam bulan Ramadan ini. Ya, insya Allah ini berkah sekali ini. Insya Allah di saat para malaikat turun 70.000 malaikat kali ya pada malam hari ini. Amin. Nggih. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah. Nggih, Pak Budiono, Ustadz Bairi, Bapak ya Muhammad Haji Muhammad Hasbi, Om Heri ya, Pak Heri Alfian, ya, alhamdulillah bisa berhadir pada malam hari ini. Pak Warsito, ya. Kemudian Pak Imam, Akhi Putra, Pak Joko, ya. Kemudian Ustadz Rukin ya, dan kawan-kawan semuanya yang pada malam ini bisa hadir. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon maaf nanti pada saat minggu depan, kajian minggu depan itu kan hari raya ya. Jadi kita pending. Itu kita pending dulu, setelah itu minggu depannya lagi baru kita ikuti lagi gitu. Untuk sementara gitu nggih. Mohon maaf lahir batin ya, mumpung ini sama-sama sebelum hari raya nggih. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Mohon pamit dulu. Nggih, ulun tutup nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.